Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kalau kita membahas tentang isu Mansur ini banyak sekali yang perlu kita bahas. Tapi ada juga orang-orang kadang bilang, kok usil banget sih bahas-bahas orang gitu. Bahas aja dirimu gitu. Ya nggak begitu. Ini kan kalau bicara Islam itu ada bahasan yang jelas. Termasuk nanti uang sedekah, investasi bodong, penipuan segala macam itu nggak bisa dibiarkan, karena itulah misi suci Islam itu, meluruskan. Karena Islam itu datang untuk membawa kebenaran. Nah, kembali kepada cerita sedekah, kita lihat pandang jauh ke belakang kepada perang Khaybar gitu. Pada zaman Rasulullah itu, setelah Yahudi terusir dari Madinah, rupanya intrik-intrik Yahudi belum selesai gitu. Dia diusir ke Khaybar. Di Khaybar itu mereka merencanakan perang besar kepada Rasulullah. Lalu lantas Rasulullah melancarkan perang yang dipimpin oleh beliau sendiri. Itu yang disebut dengan perang Khaybar, perang terhadap orang Yahudi. Dalam perang Khaybar itu Rasulullah memperoleh kemenangan yang gilang gemilang, membawa harta rampasan yang sangat banyak pulang ke Madinah gitu. Tapi apa yang terjadi? Ada beberapa sahabat itu yang terbunuh gitu. Di antara yang terbunuh itu ada yang bernama Kirkirah. Kirkirah itu juga salah satu anak dari Maula Rasulullah gitu. Ada juga namanya disebut dalam sejarah itu namanya Mid'am. Kata sahabat, Kirkirah syahid ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la huwa finnar. Enggak, dia tuh masuk neraka. Orang-orang tentu saja kaget, karena dilihat tadi itu mereka berdiri di barisan depan, terbunuh oleh panah musuh, badannya bersimbah darah, tapi dianggap dia itu masuk neraka. Kata Rasulullah, coba lihat di dalam baju itu ada yang dia sembunyikan itu, katanya. Dia menyembunyikan harta rampasan yang belum dibagi, yang diambilnya tadi sebelum dia mati gitu. Maka dia masuk neraka. Jadi pemirsa, kita bandingkan cerita ini, orang yang berjuang saja nanti dia culas gitu. Itu tempatnya di neraka. Apalagi nanti mengumpulkan uang sedekah masyarakat yang katanya ini untuk Islam gitu. Untuk tahfiz, untuk apalah macam-macam gitu. Tapi dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Dibuat perusahaan, bikin ikut di pasar modal, menyekolahkan anaknya ke Oxford, pakai uang sedekah gitu. Karena kalau pembagian yang benar itu, ya amil itu kan 1/8 kalau dimasukkan dalam harta zakat. Ini nggak boleh. Jadi kenapa orang pakai ribut gitu? Karena dia datang ke masjid, menjual ayat, menjual agama untuk kepentingan Islam katanya, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau kita kembalikan kepada cerita Rasulullah tadi, orang yang menyelewengkan amanah itu tempatnya nanti ya di neraka, karena dia mencuri harta umat gitu. Kalau dalam cerita perang Khaybar tadi itu yang mesti dibagi-bagikan kepada prajurit yang berperang, kemudian dikasih kepada Rasulullah khumus namanya, kemudian juga nanti ada li khidmatil Islam wal muslimin. Nah, sekarang diambil untuk kepentingannya sendiri gitu. Terus apa bedanya dengan cerita-cerita sekarang ini? Kita kalau melihat kelakuan orang-orang yang mengumpulkan harta dari atas mimbar, menjual ayat-ayat sedekah, itu bandingkanlah dengan cerita Abu Kirkirah ini. Jadi bukan karena kita iri, bukan itu, ngurusin orang, nggak gitu. Malah ada lagi yang nelpon saya itu, ngapain kamu urusin? Urus aja dirimu. Kalau soal penyelewengan, di negeri ini banyak sekali penyelewengan. Waduh, kalau udah begini cara berpikirnya, ya kacau ini. Terus kalau di negara ini pencuri sudah masuk, sudah banyak sekali, itu kita biarkan gitu. Kita itu disuruh berbuat sebatas kemampuan kita, minimal menjelaskan yang benar gitu. Ya mau dilaksanakan mau enggak itu kan ya bukan tanggung jawab saya. Pelaksanaan hukuman itu ya itu tergantung
kepada aparat hukum. Tapi dari segi pandangan dalil ya kita harus bersuara. Masa nggak boleh bersuara? Enak aja. Orang menurut cerita Pak Ud itu pencuri masuk masjid aja digebukin gitu. Apa pencuri azan di masjid gitu. Apalagi mencuri di atas mimbar. Masa dibiarin? Jadi cara berpikir masyarakat kita ini lama-lama saya lihat mulai menyimpang jauh gitu. Mulai hal-hal yang salah itu ditolerir. Sama kita masuk masjid ini. Ada jemaah masuk. Kiblatnya terbalik misalnya. Boleh diluruskan nggak? Atau minimal kita bilang, ya akhi, salah ente, kiblat ente tadi salah, terbalik, ente sholat lagi gitu. Dia nggak mau ya terserah gitu. Tapi sebagai seorang yang tahu ya, misalnya arahnya kita kiblat ke barat. Dia tadi ke utara misalnya nih. Dia bilang tuh kiblat salah gitu. Jadi bukan suatu hal yang nggak boleh bilang radikal ente, nggak juga. Mengingatkan itu kan boleh saja gitu. Kiblat salah gitu. Dalam kehidupan Nabi kan juga banyak yang begitu-begitu tuh. Badui masuk dalam masjid, dia kencing gitu. Kalau Nabi kan disuruh bersihkan. Disuruh membersihkannya, kemudian diajari bagaimana adab dan tata krama masuk masjid. Nah, ini sehingga terbentuklah masyarakat yang mengerti dan taat kepada aturan hukum. Nah, ini mengenai pencurian sedekah ini kan tidak dirasakan orang di mana-mana sekarang. Kenapa kita takut untuk membicarakannya? Membicarakan aja takut gitu. Terus kapan kebenaran orang tahu? Soal ada yang mengikuti, kita juga nggak pernah melarang. Lu mau sedekah kepada Yusuf Mansur, terserah aja gitu. Tapi kalau ditanyakan ke saya, benar nggak itu menurut ajaran Islam? Saya akan mengatakan itu tidak benar. Bagaimana? Cerita sedekah digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya nggak boleh. Terus orang misalnya nih, ini saya wakafin tanah saya itu dijual gitu. Itu penjahat. Nah ada tuh penjahat itu. Jual tanah wakaf misalnya. Oh itu di hukum negara kita pun juga dituduh penjahat. Itu nggak boleh bicara gitu. Ini aneh-aneh aja. Saya ada yang nelpon saya tuh. Udahlah jangan bicara lain aja. Kan banyak ayat lain yang perlu dibahas. Gitu. Ayat lain memang banyak dibahas. Tapi yang jelas-jelasnya juga perlu dijelaskan gitu. Kalau ayat lain udah banyak ulama-ulama besar yang menjelaskan. Tapi hal-hal yang real begini kan tidak banyak yang menjelaskan. Saya sebagai yang dikit-dikit lah yang ngerti, ya menjelaskan juga sebatas yang kita mampu. Jadi kelakuan Yusuf Mansur itu jelas sebuah pengkhianatan kepada Islam, membodohkan umat, kemudian menyelewengkan tujuan syariat. Itu aja. Jadi mudah-mudahan ya ada yang menindaklanjuti di tengah masyarakat kita, ada kesadaran bersama bahwa pemahaman seperti itu adalah sebuah pemahaman yang salah gitu. Pemahaman yang salah yang tidak boleh lagi diikuti. Lantas kalau ada yang mengikuti gimana? Itu tidak tanggung jawab kita itu. Tapi kalau orang udah mengerti, lantas dia masih diundang, itu tanggung jawab masing-masing. Yang jelas sesuai dengan kemampuan kita sudah menjelaskan. Jadi berkaca kepada pelajaran sejarah tadi, orang yang bersimbah darah di medan jihad tapi menyelewengkan amanah, itu tempatnya di neraka. Apalagi sekarang dengan senang-senang mengambil uang dari dompet orang untuk membangun perusahaan, lantas ikut di pasar modal, lantas di balik itu mewujudkan wujud sebagai seorang monster. Di masjid berwajah ustadz, di luar itu berkelakuan seperti seorang monster. Ini saya kira membahayakan kehidupan masyarakat dan membahayakan agama kita. Mari kita melaksanakan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semoga Allah membimbing kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.